Angin laut berembus sepal-sepal, membelai kulitku yang sudah mulai keriput di terpa usia. Dari beranda kayu rumah pantai yang sederhana, pandanganku menatap tak berkedip ke arah hamparan biru di depan. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah gundukan hijau yang seolah mengambang di atas air. Itulah Pulau Clara. Sebuah pulau kecil tak berpenghuni seluas 10 hektar, dengan pantai pasir putih dan jantung hutan tropis yang masih perawan. Dan itu adalah milikku. Atau, lebih tepat dulu adalah milikku. Bukan, ini bukan cerita tentang seorang miliarder yang pamer kekayaan. Aku hanyalah Arman, seorang pria biasa yang beruntung di bisnis ekspor kerajinan tangan. Kekayaanku tidak selangit, tapi cukup untuk menghidupi keluarga dengan lebih dari cukup. Kisah tentang Pulau Clara ini dimulai 15 tahun silam. Sebuah keputusan yang dianggap banyak orang sebagai kegilaan, tetapi bagiku adalah panggilan jiwa yang paling jernih. Waktu itu, aku sedang berada di puncak karir. Uang mengalir deras, rumah megah, mobil mewah, semua seolah berada dalam genggaman. Tapi ada kegelisahan yang menggerogoti dari dalam. Aku melihat ketiga anakku, yang kusayangi lebih dari nyawaku sendiri, mulai tumbuh dengan nilai-nilai yang membuatku khawatir. Mereka terbiasa dengan kemudahan, menganggap semua bisa dibeli, dan perlahan kehilangan rasa syukur. Warisan apa yang sesungguhnya ingin kuberikan kepada mereka? Tumpukan uang yang bisa habis dalam satu generasi? Atau sesuatu yang lebih abadi? Suatu hari, secara tak sengaja, aku melihat iklan lelang sebuah pulau kecil di kawasan terpencil. Harganya tidak murah, hampir seluruh tabungan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Banyak yang menentang. Istriku, Sari, yang biasanya paling mendukung, hanya bisa menggeleng. Arman, untuk apa? Kita tidak butuh pulau. Uangnya bisa untuk investasi lain, untuk biaya pendidikan anak-anak, atau untuk pensiun kita, katanya suatu malam, suaranya penuh kecemasan. Aku tidak tahu, Sar. Ada sesuatu yang menarik hatiku. Seperti ada panggilan. Jawabku, mencoba menjelaskan perasaan yang sulit diuraikan. Bahkan sahabat karibku, Budi, menganggapku gila. Pulau, Arm? Serius? Lalu apa yang akan kau lakukan? Jadikan villa pribadi? Itu terlalu egois dan tidak praktis. Tapi hatiku seperti ditarik oleh sebuah magnet. Aku melakukan survei ke pulau itu. Begitu kakiku menginjak pasir putihnya, begitu kupandang kejernihan air lautnya dan kudengar kicauan burung-burung yang bebas, aku tahu. Ini adalah tempat yang istimewa. Sebuah mutiara tersembunyi yang harus dijaga, bukan untuk dinikmati sendiri. Pertempuran batin terjadi. Di satu sisi, logika berbicara tentang betapa tidak rasionalnya keputusan ini. Di sisi lain, jiwaku berteriak bahwa ini adalah jalan yang benar. Akhirnya, dengan keyakinan yang kupupuk dari dasar hati, kuambil langkah itu. Kubeli Pulau Clara. Kabar itu menjadi buah bibir. Aku dicap sebagai orang kaya baru yang sok eksentrik. Tahun-tahun pertama, kami sekeluarga sesekali berkunjung. Kami menjadikannya tempat retreat, melepaskan diri dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah aku melihat perubahan pada anak-anak. Mereka yang di kota sibuk dengan gawainya, di pulau itu menjadi penjelajah kecil. Mereka memanjat pohon, mengamati kepiting, berenang di laut, dan tidur di bawah bintang-bintang. Cahaya yang sempat pudar dari mata mereka, kembali bersinar. Itulah yang kuharapkan. Pelajaran tentang kesederhanaan dan keagungan alam. Namun, semakin sering aku ke sana, semakin kuat perasaan bahwa pulau ini bukanlah untuk kami miliki selamanya. Kepemilikan pribadi atas sepotong ciptaan Tuhan seindah ini terasa seperti sebuah pelanggaran. Suatu malam, ketika aku duduk sendirian di atas batu karang, menyaksikan matahari terbenam yang melukis langit dengan jingga dan ungu, sebuah ide besar menyergapku. Sebuah ide yang bahkan lebih gila dari keputusan membelinya. Aku akan mewakafkan pulau ini. Aku ingin Pulau Clara menjadi warisan yang lebih besar, bukan hanya untuk anak-anakku, tetapi untuk semua orang. Aku ingin ia menjadi pusat pendidikan lingkungan, tempat penelitian, dan suaka alam yang terlindungi. Warisan untuk anak-anakku bukanlah kepemilikan, tetapi tanggung jawab untuk menjaga. Warisan yang kubeli dengan uang akan kuwakafkan dengan hati. Memberitahukan keputusan ini kepada keluarga adalah momen paling berat dalam hidupku. Kukumpulkan mereka di ruang makan. Sari, dan ketiga anakku, Andra yang saat itu sudah remaja, dan si kembar Bima dan Lintang. Anak-anak, ibu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Mulaku,
Suara agak bergetar. Tentang Pulau Kelara. Mereka semua menatapku, penuh antusias, mengira aku akan mengajak liburan lagi. Aku telah memutuskan untuk mewakafkan Pulau Kelara. Pulau itu tidak akan menjadi milik keluarga kita lagi. Aku akan menyerahkannya kepada sebuah yayasan untuk dijaga dan dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Ruang makan itu senyap. Sangat senyap. Sampai detak jantungku sendiri terdengar bergema. Andra, yang paling gede, adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya memerah. Apa, ya? Serius? Kamu membeli pulau dengan uang yang banyak, uang yang seharusnya bisa jadi jaminan masa depan kami, lalu kau berikan begitu saja? Ini tidak adil. Bima dan Lintang yang masih kecil melihat kakaknya dan ikut cemberut, meski mungkin tidak sepenuhnya paham. Sari memandangku dengan mata berkaca-kaca. Arman, kenapa tidak kita bicarakan dulu? Ini kan keputusan besar untuk keluarga. Justru karena ini untuk keluarga, Sar, jawabku lembut. Aku tidak ingin kalian terbebani dengan kepemilikan sebuah pulau. Aku tidak ingin uang dan properti merusak hubungan kalian di kemudian hari. Lihatlah, apa warisan terbaik yang bisa orang tua berikan? Uang yang bisa memicu pertengkaran? Atau nilai dan teladan yang akan membimbing hidup kalian? Anda pikir kami akan bertengkar soal uang, ya? Anda tidak percaya pada kami? Sanggah Andra, suaranya penuh luka. Ini bukan soal tidak percaya. Nah, ini soal sifat dasar manusia. Aku ingin kalian belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang bisa kita beri. Pulau itu terlalu berharga untuk dimiliki satu keluarga. Ia harus menjadi milik bersama, dilindungi untuk generasi mendatang. Debat itu berlangsung panas dan berakhir dengan Andra meninggalkan ruangan dengan marah. Hari-hari setelahnya terasa berat. Andra tidak mau bicara padaku. Suasana rumah menjadi dingin. Aku sempat goyah. Apakah keputusanku salah? Apakah aku terlalu egois dengan idealismeku sendiri? Butuh waktu berbulan-bulan, dan kesabaran Sari yang luar biasa, untuk melunakkan hati Andra. Perlahan, kubawa mereka memahami visiku. Kujelaskan tentang krisis lingkungan, tentang betapa pentingnya melestarikan tempat seperti Pulau Kelara. Kutunjukkan artikel-artikel tentang punahnya terumbu karang dan hilangnya hutan. Aku ingin mereka melihat gambaran yang lebih besar. Puncaknya adalah ketika kami sekeluarga pergi ke Pulau Kelara untuk terakhir kalinya sebagai pemilik. Di sana, di bawah langit berbintang, kami duduk berkeliling api unggun. Andra, Bima, Lintang, panggilku. Lihatlah sekeliling. Dengarkan suara ombak. Ciumlah aroma hutan ini. Bisakah kalian merasakan kedamaiannya? Keindahan ini bukan buatan manusia. Ini adalah mahakarya Tuhan. Apakah adil jika kita simpan keindahan ini untuk diri kita sendiri? Atau lebih mulia jika kita bagikan, kita lindungi, agar anak cucu kita kelak juga bisa merasakannya? Andra menatapku lama. Di matanya, kemarahan sudah memudar, digantikan oleh sebuah pemahaman yang dalam. Jadi, warisan untuk kami bukan pulau ini, ya? Bukan, jawabku sambil mengeluarkan sebuah foto lama. Sebuah foto udara Pulau Kelara yang sangat indah, diambil dari atas bukit. Warisan untuk kalian adalah foto ini. Sebuah pengingat akan tempat di mana kalian pernah belajar tentang arti kebebasan, kesederhanaan, dan rasa syukur. Sebuah pengingat bahwa ayahmu pernah melakukan sesuatu yang gila, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Warisan kalian adalah nilai-nilai itu. Keberanian untuk mengikuti kata hati, kedermawanan untuk berbagi, dan tanggung jawab untuk menjaga bumi. Itu tidak akan pernah habis. Itu akan tumbuh dan berkembang dalam diri kalian, lebih berharga dari sebidang tanah manapun. Pada saat itulah, sepertinya mereka akhirnya mengerti. Andra memelukku. Pelukan yang menandai sebuah rekonsiliasi dan penerimaan. Proses mewakafkan pulau itu rumit dan penuh birokrasi. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya semua resmi. Pulau Kelara diserahkan kepada sebuah yayasan konservasi terpercaya. Mereka membangun pos penelitian sederhana, melarang segala bentuk penambangan atau penangkapan ikan yang merusak, dan membukanya untuk kunjungan pendidikan terbatas. Hari ini, bertahun-tahun setelah semua itu usai, aku duduk di beranda ini dengan hati yang damai. Andra, kini menjadi seorang arsitek yang fokus pada desain ramah lingkungan. Bima menjadi dokter yang aktif dalam pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Lintang menjadi guru biologi yang mengajarkan murid-muridnya untuk mencintai alam. Mereka tidak mewarisi pulau, tapi mereka mewarisi semangat untuk memberi dan melayani. Kubuka dompetku, dan kulihat foto lama Pulau Kelara yang sudah lusuh. Itulah satu-satunya kepemilikan yang kutinggalkan untuk mereka. Sebuah gambar yang diam, namun menyimpan suara ombak, desau angin, dan cerita tentang sebuah keputusan yang mengubah takdir sebuah keluarga dan sebuah pulau kecil untuk selamanya. Aku tersenyum. Warisanku telah terkirim dengan sempurna.